kita itu mudah untuk terhubung, selalu tersambung dengan sinyal, seperti itu. Selalu tersambung dengan nur. Nah, berhubung nur ini dimensinya lebih tinggi dari manusia, jadi gambarannya gini, tadi kan tentang tahapan-tahapan ya. Tahapan awalnya itu udah. Yang pertama kita memahami jalurnya, penjelasannya apa aja. Oh, ada guru waris mutlaknya. Kemudian kita pahami guru ini adalah jasmani dan ruhani. Nah, kemudian jasmani dan ruhani ini bisa dibilang walia mursyidah dengan mursyid ya. Atau kalau zaman para nabi ya nabi dengan rasul. Jasadnya itu adalah nabi, secara ruhnya atau potensinya adalah rasulnya itu, utusannya. Nah, kemudian kita mendapat penjelasan yang lengkap, tapi tidak sangat sederhana disampaikan, itu ilmiah, maksudnya secara singkat. Nah, itu hanya ahlinya itu yang bisa menyampaikan tuh, gitu. Flow-nya dari awal sampai akhir, dari tujuan awal sampai dari berangkat awal sampai tujuan akhir itu dijelaskan dengan sangat detail, jelas. Nah, sudah. Jika ini sudah, kemudian kita masuk kepada tahap berikutnya. Ya, di sini berarti sudah baiat ya. Nah, sudah penanaman nur atau terkoneksi dengan sinyal ya tadi. Ya, sinyal dengan HP ya makomnya atau levelnya lebih tinggi sinyal dibanding HP kita kan. Nah, masuk tahap kedua. Nah, ini rujukannya adalah ada beberapa ayat Quran ya tentang jihad ya, tapi bukan jihad angkat senjata, bukan, tapi jihad untuk menang terhadap diri sendiri. Nah, salah satu referensi ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtagu ilaihil wasilah. Jadi hai orang-orang yang beriman, diperintahkan untuk bisa sampai level tertinggi yaitu takwa. Nah, wabtagu ilaihil wasilah. Nah, wa-nya ini bagaimana caranya? Dan cara awalnya adalah carilah penghantar seperti sinyal tadi, penghubung. Nah, itu ruhani. Atau ya kita pernah dengar tuh kalau ruh-ruh yang disucikan ya, seperti misalkan ketika banyak orang menyebut Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Nah, artinya kan qaddasallahu itu Allah telah mensucikan sirrahu, sirnya itu maksudnya ruhnya, dari mulai jiwa terus ruhnya itu sudah disucikan ya, seperti itu. Nah, itulah wasilah. Wasilah ini tentu lebih tinggi daripada makom ruh kita. Ruh kita nebeng ke ruhnya ini ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, kemudian mulai di situ wajahidu fisabilihi. Nah, disitulah mulai terjadi proses format ulang kalau ibarat HP, yaitu hijab-hijab kita,
penghalang kita yang sangat banyak itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa itu. Nah, itu dihilang-hilangkan tuh, dibersih-bersihkan. Itu caranya dengan wajahidu fisabilihi, bersungguh-sungguh di jalan wasilah tadi, di jalan nur tadi. Kenapa ada saran atau perintah untuk bersungguh-sungguh? Karena proses pembersihan ini ya tidak enak. Nah, di sini menariknya kita harus bisa memahami bahwa penghalang antara kita dengan Tuhan itu penyebabnya adalah ya diri kita sendiri. Ya, kezaliman kita sendiri. Makanya ibaratnya diri kita ini pakaian, ya kita bersihkan. Kita harus bersyukur bisa dibersihkan, kita sebagai pakaian gitu ya. Harus bersyukur. Nah, dibersihkan itu dengan alat pembersih yang levelnya lebih tinggi dari alam dunia ini. Jadi nggak bisa kita membersihkan diri kita dengan masih kemelekatan unsur dunia. Apa maksudnya ini? Seperti misalkan membersihkan diri dengan istighfar yang tanpa tersambung. Yang sudah tersambung pun dengan istighfar ya itu belum selesai. Yang udah ada sinyalnya lah istilahnya gitu. Yang udah ada nurnya. Itu masih ada tahap selanjutnya. Ya apalagi yang nggak ada nurnya. Itu masih satu dimensi. Kita melakukan punya keinginan dosa itu keinginan dari nafsu dimensi rendah. Nah, nafsu dimensi rendah itu mengajak otak kita menjadi sebuah keinginan di dada tuh. Nah, kemudian otak kita keinginan itu sampai kepada mewujud ya berbagai macam jenis dosa-dosa ya atau kemaksiatan. Nah, itu pada akhirnya berbuah hijab atau penghalang antara kita dengan Tuhan. Kenapa ibarat cermin itu ya kita jadi kotor. Ya pada akhirnya kita terhalang untuk ketemu dengan Sang Maha Suci. Nah seperti itu ya. Nah kemudian jadi fix ya. Tadi alat pembersihnya itu harus dari dimensi yang lebih tinggi dari alam manusia. Ya seperti sinyal dan HP. Ibaratnya sinyal ini lebih tinggi dari HP kita levelnya. Seperti itu. Nah, nur ini lebih tinggi dari kita sebagai manusia. Gitu. Nur ini datang dari yang maha suci, unsur yang maha suci. Maka kita adaptasi di nur itu. Ya. Jadi nanti pada prosesnya ya terjadi di alam mikro kita hingga makro kita. Nah, saya belum bisa menjelaskan lebih lanjut tentang ini karena saya belum mengalaminya. Tapi gambarannya kurang lebih seperti itu. Jadi dibersihkan
rasa kita, kemudian rasa yang sudah pernah mewujud itu. Misalnya contoh, dosa apa ya? Dosa ngambil yang bukan hak kita gitu. Awalnya ya bisa jadi karena kebutuhan atau apa sehingga menjadi keinginan. Nah, kemudian tidak sengaja kita nemu atau bahkan sengaja mengambil dari kantong orang lain atau nemu di jalan pun sekalipun itu yang lebih rendah. Nah, kan mewujud tuh dilakukan. Awalnya dari dalam diri tuh mikro disebutnya, kemudian mewujud di alam dunia, kita ambil uang itu serendah-rendahnya, seringan-ringannya itu adalah kita nemu duit di jalan misalkan. Nah, nanti pembersihannya pun setelah melalui tahap-tahap tadi kita mendapatkan nur. Nah, pembersihan itu terjadi di alam mikro juga dan di alam makro juga. Nah, seperti itu. Nah, gambarannya seperti itu ya. Nah, itu untuk taholi. Nah, kemudian ini sekedar gambaran aja ya. Nah, setelah tahapan taholi itu sampai selesai merdeka, misalkan dosa kita itu ibarat sampah, ada 10 tong sampah dosa kita tuh. Ya tugas kita sendiri membuang sampah yang 10 tong itu ke apa, pembuangan sampah ya, pusat ya istilahnya gitulah. Buang di situ biar bersih lagi. Ibarat pakaian kita misalkan warna putih, 100% putih. Nah, kemudian sisa putihnya itu tinggal 10% misalkan. Berarti 90% itu kotor. Sisa putihnya 90%. Ya itu tugas kita untuk membersihkan si pakaian putih ini sehingga 100% kembali putih. Kalau dengan alat pembersih abal-abal ya nggak bisa. Ya harus alat pembersih yang canggih. Nah, gitu ya. Ya seperti itu gambaran-gambarannya. Nah, setelah itu selesai, kemudian kita lahir seperti bayi baru lahir. Tetapi ditahalikan, dimasukkan diaplikasikan lah gitu. Dimasukkan aplikasi-aplikasi baru yang berhubungan dengan alam ketuhanan. Ya, gambarannya adalah nanti di sini adalah sebuah hadis Nabi ya sebagai gambarannya. Apabila hati anak Adam bersih, maka dia menengadah ke langit, maka terlihat kerajaan Tuhan, kerajaan Allah ya. Itu hadis ya. Nah, itu kias, itu karena kalau itu tahapannya. Jadi maksudnya apa? Melihat yang gaibnya bersangatan saja bisa, gitu. Makanya ada istilah kasyaf dan lain sebagainya kalau di dunia tasawuf ya. Nah, itu suatu ya yang biasa saja tuh didapat. Jadi ya, tapi jangan sampai terjebak itu menjadi niat perjalanan ya, nggak nyampe kita. Kita harus bertahan untuk benar-benar ridho Allah aja yang kita cari itu. Nah, itu tahapan kedua. Kemudian terakhir tahapannya ya tajalli.
Nah, tajalli ini kita kenal dengan dua ya. Ada tajalli jamal, ada tajalli jalal. Ya. Nyata keindahan-keindahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tajalli jamal. Ya, kemudian yang kedua tajalli jalal. Nyata keperkasaan Allah. Daya tekanannya lah kurang lebih begitu ya. Perkasa gimana sih maksudnya? Seperti itu ya. Jadi dua sisi ini, jadi isinya istilahnya kita ini selongsong kosong yang diisi oleh ya Allah sebagai sebagai dalang ya gitu, kita sebagai wayang ya. Nah, seperti itu gambarannya ya. Nah, inilah kemudian tahapan berikutnya. Bentar saya lihat waktunya dulu. Oh, 33 menit. Ya. Itu penjelasannya. Nah, insya Allah kita bertemu kembali di lain kesempatan ya, sahabat-sahabat medsos sekalian. Saya rasa cukup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam bahagia, jangan lupa untuk selalu bahagia. Atau pasnya jangan lupa untuk bisa berbahagia. Bisa ya. Tapi bukan dengan menuruti dimensi nafsu rendah. Itu bahagia bohong, itu bohongan palsu. Nggak langgang ya, baharu ya. Iya, kalau dapat yang kita ingin bahagia, kalau nggak dapat sengsara berarti. Ya, segitu dulu. Karena kita aslinya adalah makhluk yang bahagia. Karena moyang kita dari surga ya tuh, Nabi Adam ya. Ya, seperti itu. Mohon maaf. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.